Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi nih sama aku Sinta. Ya udah lama banget ya kita itu nggak ngobrol-ngobrol lagi. Sesuai dengan tema hari ini, kita bakalan belajar tentang simbol-simbol kimia. Jadi khususnya ini buat student ya dan orang-orang atau peneliti yang bekerja di lab. Termasuk saat ini karena aku ini sedang bekerja di lab untuk melakukan penelitian dan seringnya tuh aku lupa bahan yang aku pakai ini termasuk golongan yang mudah meledak kah, atau golongan yang karsinogenik kah, atau golongan yang bisa mengiritasi kulit kita atau mata kita, atau bisa juga mencemari lingkungan seperti di air atau di tanah. Untuk itu, kita akan belajar satu persatu dari sifat-sifat atau golongan bahan kimia apa sih yang termasuk dalam golongan yang eksplosif, oxidizer, atau yang golongan flammable dan lain-lainnya. Pantengin terus ya. Yang pertama adalah eksplosif, di mana bahan-bahan ini mudah sekali meledak. Biasanya kenapa sih kok bahan-bahan ini tuh bisa meledak? Biasanya karena adanya panas, adanya tekanan dari lingkungan, terus adanya reaksi dengan chemical lain. Dan contoh-contohnya itu seperti trinitrotoluena dan amonium nitrate. Selanjutnya adalah bahan-bahan kimia yang bersifat korosif, di mana bahan-bahan kimia tersebut dapat menghancurkan atau merusak substan lain, bahkan besi sekalipun. Contohnya seperti apa sih bahan-bahan kimia ini? Contohnya seperti strong base yang terdiri dari sodium hydroxide, kalium hydroxide, dan strong acid seperti sulfuric acid, citric acid, hydrochloric acid, dan nitric acid. Jadi kalian ketika memakai bahan-bahan kimia tersebut harus memakai alat pelindung diri yang lengkap seperti sarung tangan yang proper ya. Selanjutnya ada bahan kimia yang menyebabkan dampak serius bagi kesehatan manusia. Bahkan bahan kimia tersebut dapat menimbulkan mutagen pada tubuh manusia dan penyebab kanker. Seperti contohnya adalah volatile organic compound, kemudian ada ethidium bromide dan acrylamide yang biasa kita pakai untuk gel elektroforesis dan SDS patch untuk analisis protein. Selanjutnya adalah simbol untuk bahan-bahan kimia yang dapat mencemari lingkungan, terutama untuk tanah dan air. Di situ ada gambar pohon dan ikan yang berarti pencemaran tanah dan air. Biasanya pencemaran lingkungan ini disebabkan oleh limbah dari industri. Kemudian yang lainnya adalah pestisida yang dipakai oleh petani sehingga menyebabkan sifat dari tanah tersebut menjadi asam. Kemudian yang lainnya adalah merkuri yang biasanya dibuang ke sungai gitu aja, itu dapat mencemari lingkungan kita. Nah kemudian how to overcome this problem? Jadi kita biasanya memisah-misahkan nih limbah-limbah tersebut, kemudian diolah kembali sehingga ketika kita membuang ke alam itu menjadi aman dan tidak mencemari lingkungan kita, kayak gitu. Selanjutnya adalah bahan-bahan kimia yang bersifat oxidizing, ditandai dengan simbol bulatan dengan tanda api, yang berarti bahan kimia tersebut dapat memproduksi oksigen yang dapat dengan mudah membakar bahan-bahan kimia yang bersifat flammable. Contohnya seperti apa? Hidrogen peroxide, potasium perklorat, dan sodium perklorat. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut, biasanya kita menyimpan bahan-bahan yang bersifat oxidizing terpisah dengan bahan-bahan atau substan yang bersifat flammable, seperti itu. Yang keenam adalah bahan-bahan kimia yang memiliki sifat acute toxicity, di mana di sini simbolnya adalah tengkorak yang berarti sangat berbahaya bagi tubuh kita, bahkan sampai terjadi kematian jika tertelan, kemudian terjadi gangguan proses sistem pernafasan kita, dan juga jika terserap pada kulit menyebabkan iritasi. Dan yang ketujuh adalah bahan-bahan kimia yang bersifat flammable, seperti simbolnya di situ ada gambar api, berarti bahan-bahan ini sangat mudah sekali terbakar. Seperti contohnya adalah etanol, metanol, benzen, dan aseton. Bahan-bahan ini ketika dekat dengan api akan mudah sekali untuk terbakar, jadi harus berhati-hati dalam penggunaan bahan-bahan tersebut. Selanjutnya adalah bahan-bahan kimia yang bersifat mengiritasi. Makanya di sini ada tanda caution, artinya warning. Substan ini bisa mengiritasi mata kita, kulit kita, terus juga terjadinya kemerahan pada mata, terus skin kita tuh jadi iritasi merah-merah gitu, bahkan terjadi muntah-muntah jika tertelan. Dan yang terakhir adalah gas under pressure, di mana gas-gas tersebut disimpan di dalam tabung seperti pada simbolnya di situ seperti ada tabung kayak gitu. Dan biasanya gas tersebut apabila terjadi kebocoran pada tabungnya akan meledak atau tekanan dari luar lingkungan dari si tabung tersebut biasanya juga akan meledak. Nah, biasanya jenis-jenis gas yang disimpan di dalam
tabung tersebut adalah oksigen, nitrogen, kemudian ada helium dan argon, seperti itu. Nah, itu tadi video tentang simbol-simbol kimia. Jadi, hampir semua bahan-bahan kimia yang kita pakai di lab itu sangatlah berbahaya. Jadi, jangan lupa untuk memakai alat pelindung diri yang lengkap seperti masker, sarung tangan, jangan lupa pakai goggles juga jika diperlukan, kayak gitu. Terima kasih udah menonton video hari ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian dan sedikit memberikan informasi tentang simbol-simbol kimia. Makasih semua yang udah support aku sampai saat ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share di semua sosial media kalian. See you on my next video. Bye-bye.